Halo pemirsa, Sinpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat yang terjadi selama satu pekan terakhir bersama saya, Jihan Nabila. Prabowo Subianto terima ucapan selamat via surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Masjid Istiqlal sediakan 4.000 lebih box takjil gratis selama bulan Ramadan. Viral video aksi pemalakan terhadap pengendara di Tanjung Duren berakhir damai. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang unggul dalam pemilihan presiden 2024. Ucapan itu disampaikan Biden melalui surat dengan kop resmi Gedung Putih, Washington tertanggal 12 Maret 2024. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui surat resmi dengan kop resmi Gedung Putih Washington tertanggal 12 Maret 2024. Surat itu diantar langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Yohanes Abraham kepada Prabowo Subianto pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam surat tersebut, Joe Biden menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan pemilu 2024. Ia juga mengucapkan selamat kepada Prabowo yang unggul dalam perhitungan hasil sementara pemilu. Biden melanjutkan bahwa selama 75 tahun Indonesia dan Amerika Serikat semakin terikat oleh nilai-nilai bersama serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Biden juga menyoroti peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI yang menurutnya sangat penting bagi upaya mewujudkan masa depan Indo-Pasifik yang bebas dan aman. Sinpo TV melaporkan. Tak hanya menerima ucapan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Prabowo Subianto turut mendapatkan ucapan selamat dari Raja Yordania Abdullah II usai unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Ucapan itu disampaikan oleh Abdullah II melalui sambungan telepon seluler. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari Raja Yordania Abdullah II atas hasil sementara perhitungan suara pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun mengucapkan rasa terima kasihnya dan berkomitmen untuk terus mempererat persahabatan dan kerjasama antar kedua negara. Prabowo lalu berjanji akan menghubungi Raja Abdullah II dalam beberapa pekan ke depan untuk berbincang kembali. Niat itu lantas disambut baik oleh Abdullah II yang bahkan ingin bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in the next few weeks, if possible. Ahlan wa sahlan, and when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you. I've needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need, Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. Well, I have fond memories. I think please call me Abdullah. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. I have fond memories of you too, my dear friend, and I'm so hearing your voice today put me in a very good mood. Thank you so much. My best regards to Her Majesty. My best regard to Her Majesty, and to Prince Faisal, Prince Ghazi. I would like to meet them all again. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited. She sends her best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Take care. Great honor. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum mengesahkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno terbuka pada Selasa 12 Maret 2024. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul dari dua paslon lainnya dengan menggenggam perolehan resmi sebesar 2.692.011 suara di wilayah DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengesahkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul di wilayah DKI Jakarta berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara nasional
yang digelar di kantor KPU Jakarta pada Selasa 12 Maret 2024. Perolehan suara tersebut dibacakan langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata di depan para saksi pasangan calon dan juga Ketua KPU Hashim Asyari. Hasilnya Prabowo Gibran unggul dari dua paslon lainnya dengan menggenggam perolehan resmi sebesar 2.692.011 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan mengumpulkan 2.653.762 suara. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada pada urutan terakhir untuk perolehan suara di Provinsi DKI Jakarta yang meraih 1.115.138 suara di ibu kota. Atas izin pimpinan, saya akan membacakan PPWP model D hasil Provinsi DKI Jakarta PPWP. Data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 4080601 0. Oke. 4080601 40. Ya. 601. Saya ulangi. Pemilih laki-laki 4080601. Perempuan 4172296, jumlah 8252897. B. Pengguna hak pilih. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 3053351. Perempuan 3303156. Jumlah 6356507. 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Laki-laki 59990. Perempuan 70264. Jumlah 130254. Jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 33858. Perempuan 38115. Jumlah 71973. Jumlah pengguna hak pilih. Laki-laki 3147199. Perempuan 3411535. Jumlah 6558734. Data pengguna surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 8431963. Jumlah surat suara yang digunakan 6558734. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 13114. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 1860115. Dan 0, saya ulangi. 1860115. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 12023. Perempuan 12958. Jumlah 24981. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor dan nama pasangan calon. Pasangan calon nomor 1. 2653762. Pasangan nomor 2.
2692011. Pasangan nomor 3 1115138. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 6460911. Jumlah suara tidak sah 97823. Jumlah seluruh surat suara sah dan suara tidak sah 6558734. Selesai. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden, wakil presiden untuk Provinsi DKI Jakarta. Dapat diterima ya. Bismillah, sah. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai keunggulan perolehan suara dari Prabowo Gibran yang telah disahkan oleh KPU dinilai masyarakat karena keduanya memiliki kualitas dan dianggap mampu untuk memimpin Indonesia ke depan. Hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Pilpres 2024 menampilkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil unggul dari paslon lainnya. Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai keunggulan perolehan suara dari Prabowo Gibran yang telah disahkan oleh KPU dinilai masyarakat karena keduanya memiliki kualitas. Ujang juga menyampaikan masyarakat juga menilai bahwa Prabowo dan Gibran dianggap mampu dalam memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jika kita melihat suara Prabowo Gibran yang unggul di DKI Jakarta mengalahkan Ganjar Mahfud termasuk Anies Cak Imin yang di situ kita sama-sama tahu menjadi basis 01 atau basis Anies. Tetapi kenapa Prabowo Gibran unggul? Ya ini menurut hemat saya karena memang figur Prabowo gitu ya itu diminati, disukai oleh warga Jakarta yang dengan kesederhanaannya gitu, lalu dengan ketulusannya, keikhlasannya, apa adanya, ketegasannya, lalu tidak pernah menyerang pihak lain, ini merangkul pihak lain. Itu menjadi sesuatu yang positif, yang baik, yang bagus ya dari Prabowo Gibran, dari yang dinilai oleh warga atau masyarakat Jakarta. Karena warga atau masyarakat Jakarta kan rasional, jadi memilih berdasarkan pada rasionalitasnya. Oleh karena itu saya melihat Prabowo Gibran unggul karena memang tadi sosok Prabowo khususnya ya yang didampingi oleh Gibran ini memiliki kualitas-kualitas yang dianggap mampu untuk memimpin Indonesia ke depan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Simpo Sepekan. Pemirsa, dalam rangka bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pengelola Masjid Istiqlal Jakarta Pusat menggelar buka bersama selama bulan suci Ramadan serta menyediakan 4.000 lebih box takjil gratis. Pengelola Masjid Istiqlal menggelar buka puasa bersama serta menyediakan 4.000 hingga 6.000 box takjil gratis bagi para jamaah selama bulan suci Ramadan. Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI, Ismail Cawidu mengatakan, pembagian takjil gratis ini juga dibantu oleh pemerintah DKI Jakarta sebanyak 500 box takjil serta bantuan dari Kedutaan Saudi Arabia sebanyak 1.000 box takjil gratis. Lebih luas, Ismail menyebut Masjid Istiqlal akan diisi dengan tausiah agar dapat menciptakan kedamaian selama bulan suci Ramadan. Pada hari ini, hari pertama puasa, Masjid Istiqlal kembali menggelar buka puasa bersama dengan seluruh jamaah Masjid Istiqlal. Pada hari ini, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dan sesuai dengan rencana, hari ini kan hari kerja, maka pada hari ini kami menyediakan 4.000 box nasi untuk seluruh jamaah, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Alhamdulillah pada hari ini ada dari 4.000 itu banyak sumbangan yang masuk dari masyarakat. Misalnya dari Kedutaan Saudi Arabia menyumbang 1.000 box. Kemudian dari pemerintah DKI Jakarta itu menyumbang 500 box setiap hari sampai nanti hari terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian hari ini juga akan diisi dengan
tausiah, ceramah-ceramah, selawat-selawat, mengantarkan jamaah untuk berbuka puasa bersama. Sehingga kita menciptakan satu kedamaian. Seperti halnya tagline dari Panitia Amalia Ramadan tahun ini, yaitu Ramadankan hatimu di Masjid Istiqlal. Artinya kita main hati. Kita ingin supaya dengan datang ke Masjid Istiqlal ini, hati kita tentram, keimanan kita semakin baik, karena kita memang menciptakan suasana itu sampai nanti pada akhir bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kereta Komuter Indonesia atau KCI mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan pengguna KRL atau penumpang untuk berbuka puasa di dalam gerbong kereta selama bulan Ramadan. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI menerapkan aturan khusus kepada penumpang KRL atau komuter lain selama bulan Ramadan berlangsung. Aturan khusus tersebut yakni penumpang diperbolehkan makan dan minum dalam gerbong KRL saat waktu berbuka puasa tiba. Hal itu diungkapkan oleh manajer Humas PT Kereta Komuter Indonesia, Leza Arlan, yang mengatakan para penumpang diizinkan membatalkan puasa dengan makanan dan minuman ringan hingga 1 jam setelah waktu berbuka puasa. Leza menyampaikan petugas KAI Komuter juga akan menginformasikan waktu untuk berbuka puasa, baik di dalam perjalanan maupun di area stasiun. Dirinya pun menghimbau kepada pengguna kereta komuter lain untuk berbuka puasa dengan makanan dan minuman ringan, dan hindari makanan atau minuman yang berbau menyengat. Pengguna yang masih di dalam KRL itu diperbolehkan untuk makan dan minum sebagai untuk membatalkan buka puasanya. Nah, itu dengan syarat makanan dan minumannya tidak yang ringan ya, artinya boleh kurma atau snack dan model bar gitu atau buah gitu sih. Sama kalau dan tidak intinya yang tidak membuat seperti durian itu nggak boleh. Ya, jadi yang tidak memiliki bau yang menyengat. Jadi kami himbau kepada pengguna yang akan berbuka puasa, digunakanlah makanlah makanan yang ringan seperti kurma, snack atau bar, dan minum juga yang air mineral yang bisa diisi ulang di stasiun. Di beberapa stasiun yang sudah ada water stationnya, petugas kami akan mobile ya, akan memberikan teguran kepada pengguna yang memang tidak mengikuti aturan yang ada di dalam KRL. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam kesempatannya, Jokowi mengatakan berzakat adalah kewajiban setiap umat Islam sebagai wujud syukur dan rasa terima kasih. Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan zakat mereka melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga turut diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara hingga tokoh publik. Dalam sambutannya, Jokowi mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat dan memperbanyak amal ibadah lainnya di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Jokowi menuturkan zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam untuk bersyukur sekaligus sebagai sarana memperkuat pondasi keimanan dan mensucikan jiwa. Lebih lanjut, Jokowi berpesan agar dana-dana zakat yang telah masuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kita juga bersyukur bulan Ramadan yang suci datang kembali dan memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan, untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, termasuk berinfak, bersedekah, dan berzakat. Berzakat adalah kewajiban setiap umat Islam sebagai wujud syukur dan terima kasih atas berkah yang tak terhingga yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Dengan berzakat kita memperkuat fondasi keimanan, menolong kaum du'afa, mensucikan jiwa dari sifat kikir, meningkatkan ketenangan batin. Dan terakhir saya
berpesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, memberikan kebahagiaan kepada mustahik dan ketentraman kepada muzaki. Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah Ramadan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang menjalankan. Ucapan tersebut sekaligus mewakili keluarga besar institusi Polri dan Bayangkari. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Kapolri mengatakan Ramadan kali ini penuh berkah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kapolri menyampaikan masyarakat Indonesia telah memberikan hak pilihnya dalam pemilu 2024 demi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga dimulainya Ramadan 1445 Hijriah menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk menjalin persaudaraan. Oleh sebab itu, di bulan yang penuh berkah ini, Kapolri mengajak seluruh masyarakat untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama keluarga besar Polri dan Bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan penuh berkah untuk Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya, mendapatkan promosi jabatan dari TNI Angkatan Darat. Mayor Teddy dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadan Yonif, Para Rider 328 Dirgahayu. Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya selaku Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan promosi jabatan dari TNI Angkatan Darat. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Kristome Sianturi. Mayor Teddy mendapatkan promosi jabatan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu, Brigif Para Rider 17 Diviv 1 Kostrat. Dari keterangannya, Kristome menyampaikan promosi jabatan tersebut tertuang dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor 137-2/2024 tanggal 24 Februari 2024. Kristome mengatakan Mayor Teddy menggantikan Mayor Infanteri Adevian yang mendapat promosi sebagai Pasiop Sops Diviv 1 Kostrat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Kristome Sianturi belusukan ke Dusun Tangkil dan Dusun Salam untuk mengecek kesiapan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di wilayah Kodim 0729 Bantul pada Kamis 7 Maret 2024. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Kristome Sianturi selaku tim pengawasan dan evaluasi TNI Angkatan Darat belusukan ke Dusun Tangkil dan Dusun Salam, Kabupaten Bantul untuk melakukan pengecekan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-119 reguler di wilayah Kodim 0729 Bantul. Kristome mengatakan kedatangannya kedua dusun tersebut untuk memantau perkembangan pelaksanaan TMMD di Bantul yang sudah berjalan selama 20 hari. Dirinya pun berkeliling guna mengecek langsung ke lokasi pembangunan jembatan, drainase, talut, pipanisasi, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan tempat wudhu, hingga MCK di Musolah Al-Hidayah. Kristome menyebut bahwa sasaran TMMD adalah daerah-daerah yang tertinggal dan juga terpencil dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas dan roda perekonomian warga. Di akhir kunjungannya, Kadis Penat Brigjen TNI Kristome Sianturi juga mengapresiasi atas kinerja Satgas TMMD Kodim 0729 Bantul dan juga segenap masyarakat di sana. Dirinya pun menilai pelaksanaan TMMD di Bantul telah dikerjakan dengan baik, tuntas, dan juga tepat sasaran. Kami dari Angkatan saya mewakili Sterat Angkatan sampai ke Angkatan mengecek bagaimana pelaksanaan TMMD reguler ini yang diadakan di Kota Bantul ini, apakah sesuai dengan judulnya atau tidak, bagaimana pelaksanaannya, apakah ada kendala atau tidak yang nanti bisa kita laporkan kepada pimpinan yang besar. Dan itu juga kita terima kasih pemerintah daerah yang sudah mempercayakan kepada TNI Angkatan Darat untuk melakukan pembangunan
yang akhirnya juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setuju ya? Tentang dua desa dan juga perekonomian masyarakat. Ya harapannya Pemda bersama dengan kita TNI Angkatan Darat bersama-sama bahu-bahu ya membuka tempat atau daerah-daerah yang memang terisolir sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar, akses masyarakat juga bisa terdukung dengan baik oleh pemerintah daerah. Jika tadi tujuan kita bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Dari Bantul, Sinpo TV melaporkan. Seorang pria yang diduga melakukan aksi pemalakan terhadap warga yang berkendara di kawasan Pasar Kopro, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, viral di media sosial. Usai aksinya direkam dan videonya diunggah ke media sosial pribadi si korban. Video viral yang diunggah oleh akun pribadi korban di aplikasi media sosial Instagram atas nama @melinda.panda direkam saat korban di dalam kendaraannya di mana korban hendak pergi dari kediamannya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang diduga preman pasar mengetuk kaca mobil korban lalu meminta sejumlah uang parkir dengan mengancam akan mengempeskan ban mobil milik korban jika tidak diberikan. Terkait viralnya video yang direkam korban ini, Kamis pagi petugas unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian, lalu mengamankan pelaku di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Menurut keterangan Kanit Polsek Grogol Petamburan saat ditemui pada Kamis sore, korban diketahui adalah sepasang kekasih. Dalam rekaman video korban dan pacarnya, keduanya diduga dipalak oleh pelaku pada Rabu pagi kemarin. Itu kita lihat kan di rekaman video orang di mobil ya. Di mobil yang merekam itu perempuan, dia lagi sama pacarnya, tunangannya di mobil tersebut. Jadi tunangannya tersebut orang luar. Jadi dia parkirlah di sana, datang ke rumah tunangannya, si cewek yang merekam video, lalu pulang karena mereka mau pergi nih, mau keluar. Nah ternyata si pelaku ini kan dia yang orang memang jaga di sana, warga tempatan lah. Kita duit parkir lah di situ, dikasihlah uang cuma Rp2.000 karena merasa uang itu tidak cukup, tidak sesuai dengan parkir mobil kan biasanya Rp5.000. Dia ngomong di situ, nanti gua kempesin ban lu katanya, sesuai di video. Nah disitulah si korban yang si cewek maupun si laki-laki merasa tidak senang dan takut karena kan mereka sudah tinggal di sana dan si laki-laki pun juga sudah sering ke sana, sudah 7 tahun ini ya pulang balik sana dengan rumah tunangannya. Atas kasus ini petugas telah melakukan mediasi dengan memanggil korban untuk dipertemukan dengan pelaku di Polsek Grogol Petamburan, di mana akhirnya kasus pemalakan ini berujung damai. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Aksi penjamretan ponsel milik seorang bocah lelaki yang tengah asik bermain game online di luar rumah di kawasan padat penduduk di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengawas CCTV. Sambil berteriak dan menangis, korban berusaha mengejar kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Dari rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak dua pemuda yang berboncengan sepeda motor ini seketika merampas ponsel milik salah satu bocah lelaki di kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan Kalianyar 1, Tambora, Jakarta Barat. Korban yang terkejut ponselnya dirampas pelaku, sontak mengejar kedua pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Meski korban sudah berteriak meminta tolong, namun para pelaku berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, Sumini, saat kejadian anaknya bersama sejumlah temannya tengah asik bermain game online duduk di bangku luar rumah. Namun, kondisi yang sepi di pagi hari, di saat warga tengah menjalankan ibadah puasa dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Pertama kali itu anak-anak lagi pada main mabat, main game sama teman-temannya. Kurang lebih pukul 8 itu anak saya teriak-teriak, HP-nya dijamret. Nah, terus ininya pelakunya naik motor 2 orang. Anak saya ngubah itu umur 10 tahun. Terus sampai ujung itu sekolahan SDN Kalianyar. Oh gitu. Nah dia belok ke kiri udah hilang. Namanya motor sama anak kecil kan kalah anak kecil ya. Jadi dia ke Uber. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap lah gitu biar jangan
misalkan anak-anak kasihan kalau pada main kan HP-nya dijamret terus nangis anak. Meski sudah melaporkan kasus penjabretan tersebut ke pihak kepolisian, namun warga masih resah dengan kondisi lingkungan mereka yang kini tak aman dari aksi kejahatan jalanan tersebut dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Jangan lupa tetap saksikan informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Sinpo Pagi dan Sinpo Malam hanya di Sinpo TV. Saya Jihan Nabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.